Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi tentang kriptografi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri Muhammad Anadia dengan NIM terakhir 200, ada Iksan Fausan dengan NIM terakhir 637, ada Gus Wandi dengan NIM terakhir 231, ada Yasir dengan NIM terakhir 102, ada Muhammad Farhat dengan NIM terakhir 102, ada Yuliana dengan NIM terakhir 224, ada Isnawati NIM terakhir 215, dan ada Mecindi dengan NIM terakhir 230, dan yang terakhir Isabella dengan NIM terakhir 211. Adapun poin-poin pembahasan kami yaitu ada konsep dasar kriptografi, sejarah dan perkembangan kriptografi, jenis-jenis algoritma kriptografi, contoh penerapan algoritma dan aplikasi kriptografi. Langsung saja kita masuk ke materinya dan saya persilakan kepada pemateri yang pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pertama. Di mana sini saya akan membahas tentang konsep dasar kriptografi dan tujuan konsep dasar kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik untuk mendekripsi dan mendekripsi data guna melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Adapun secara historis, kriptografi telah digunakan sejak zaman kuno untuk menjaga kerahasiaan pesan militer dan diplomatik. Adapun tujuan dari dasar kriptografi yang pertama yaitu kerahasiaan, di mana informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu integritas data. Informasi tetap utuh dan tidak berubah selama pengiriman atau penyimpanan. Yang ketiga yaitu autentikasi, sumber informasi yang sah dan berasal dari sumber yang diakui. Dan yang terakhir yaitu non-repudiasi, di mana pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirimkan pesan. Baik, saya silakan pada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya ini memasukkan materi konsep dasar kriptografi. Manfaat data pribadi, mencegah pencurian data, mengamankan keamanan data, meningkatkan keamanan online. Terminologi kriptografi, plain text adalah data yang dibentuk aslinya, yang belum dienkripsi. Teks adalah hasil dari proses enkripsi terhadap plain text. Enkripsi adalah proses matematik yang mengubah plain text menjadi clear text menggunakan kunci enkripsi. Ada dua jenis enkripsi utama. Satu, enkripsi simetris, dua, enkripsi asimetris. Ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan materi sejarah dan perkembangan kriptografi. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan kriptografi. Terbagi yang kedua yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik mencakup metode-metode awal yang digunakan untuk mengamankan pesan sebelum perkembangan teknologi komputer. Yang pertama, teknik substitusi adalah salah satu metode kriptografi tertua yang dikenal dalam teknik ini. Setiap huruf dalam plain text diganti oleh huruf lain berdasarkan aturan tertentu. Yang kedua, teknik transposisi adalah metode kriptografi di mana huruf-huruf dalam pesan asli plain text diuruskan kembali dalam urutan yang berbeda untuk menciptakan hipertext. Tidak seperti substitusi, transposisi tidak mengubah huruf itu sendiri, melainkan hanya mengubah urutannya. Selanjutnya, kriptografi modern. Seiring dengan perkembangan teknologi dan matematika, kriptografi mengalami revolusi besar dengan memperkenalkan komputer dan metode matematika yang lebih kompleks. Kriptografi
kriptografi modern memanfaatkan algoritma yang jauh lebih kuat dan canggih untuk mengamankan data. Yang pertama, enkripsi simetris menggunakan kunci yang sama untuk mengekskripsi dan mendeskripsi pesan. Yang kedua, enkripsi asimetris atau kriptografi kunci publik merupakan salah satu terobosan terbesar dalam kriptografi modern. Saya kembalikan ke moderator. Saya persilakan untuk materi selanjutnya menjelaskan jenis-jenis algoritma kriptografi. Saya akan menjelaskan jenis-jenis algoritma kriptografi. Yang pertama, kriptografi simetris. Kriptografi simetris adalah metode kriptografi yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan mendeskripsi data. Kunci ini harus dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang berkomunikasi, sehingga dikenal juga sebagai kriptografi kunci tunggal atau kriptografi kunci rahasia. Contohnya yaitu contoh algoritmanya yaitu yang pertama ada hash. Kata encryption standar adalah algoritma enkripsi dari 1970-an dan 1980-an yang menggunakan kunci 56 bit untuk blok data 64 bit. Karena rentan terhadap serangan brute force, DES digunakan digantikan oleh algoritma yang lebih aman namun tetap penting dalam sejarah kriptografi. Yang kedua ada AES atau Advanced Encryption Standard, adalah algoritma enkripsi simetris yang diadopsi oleh NIST pada tahun 2001 sebagai pengganti DES. Algoritma ini menggunakan kunci dengan panjang 128, 192 atau 256 bit yang membuatnya lebih aman dibandingkan DES. Selanjutnya yang kedua ada kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris dua fungsi terkait publik untuk enkripsi pribadi atau deskripsi. Publik didistribusikan pribadi atau rahasia. Komunikasi aman tanpa pertukaran kunci langsung. Contohnya yaitu contoh algoritmanya RSA atau reversible element adalah algoritma enkripsi simetris terkenal yang dikembangkan pada tahun 1970. RSA menggunakan prinsip faktorisasi bilangan bulat besar untuk menciptakan kunci publik dan kunci pribadi. Yang kedua ada ECC atau elliptical cryptography, menggunakan kurva elips untuk menentukan kunci kriptografi. ECC menawarkan keamanan setara RSA dengan kunci lebih pendek, sehingga lebih efisien dalam komputasi dan PDB. Efisiensinya membuat ECC populer untuk aplikasi dengan sumber daya minimal seperti perangkat mobile dan laptop. Selanjutnya ada algoritma hashing. Algoritma hashing mengubah data menjadi nilai hash untuk melindungi integrasi data. Nilai hash berfungsi sebagai serangkaian digital, digunakan dalam penyimpanan kata sandi, deteksi intrusi dan blockchain. Contoh algoritmanya MD5. Algoritma hashing populer di tahun 90-an, menghasilkan layar 100 MB. Rentan terhadap serangan polisial digantikan oleh algoritma lebih aman. Yang kedua SHA 256. Bagian dari keluarga algoritma hashing SHA 2 menghasilkan S256B, dianggap sangat aman untuk internet, penyimpanan kata sandi dan blockchain. Standar industri karena nilai hash unik dan aman. Sekian dari saya, terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan contoh penerapan algoritma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh algoritma DES atau Data Encryption Standard, yang dimana putaran inskripsi dari proses inskripsi dapat ditunjukkan berdasarkan gambar di bawah ini, di mana L1 dan L1 adalah input kiri dan kanan.
kiri dan kanan pada literasi ke X1. Mereka merupakan bagian dari file text yang sedang diproses atau output yang dari output dari literasi sebelumnya. Kemudian F ini adalah fungsi file cell yang digunakan dalam setiap literasi. Fungsi ini mengambil input R1, mengambil R1 dan kunci scroll atau KI yang ini untuk menghasilkan output yang akan disortkan dengan L1. Kemudian KI adalah kunci scroll yang dimakan pada literasi ke I. Setiap literasi menggunakan kunci yang berbeda dan hasil dari kunci utama melalui suatu proses pengaturan kunci key yang akan disortkan dengan L1 untuk menghasilkan bagian kanan atau LD yang bagian ini dari output pada literasi ke I. LI dan kiri adalah output kanan dari literasi sebelumnya yang menjadi input kiri pada literasi ke I. Dan RI adalah hasil sort antara LI1 dan output dari fungsi file spell LI1 dan KI. Sebagai secara keseluruhannya proses ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu RI sama dengan LI1 yang disortkan menjadi FI1 dan KI, dan LI1 sama dengan RI. Silakan dari selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Algoritma AES merupakan algoritma standar enkripsi menggunakan kunci simetris yang diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat. Setiap algoritma mempunyai ukuran masing-masing, diantaranya 128 bit, 190 bit, dan 296 bit. Nah, di atas kita bisa lihat suatu proses dari kriptografi AES. Yang pertama itu encryption key atau kunci enkripsi yang digunakan sebagai input untuk blok AES. Yang kedua, counter atau sebuah nilai yang meningkat setiap kali operasi enkripsi dilakukan, juga digunakan sebagai input untuk blok AES. Yang ketiga, plain text, teks asli yang ingin dideskripsi. Yang keempat, bitstream, aliran bit yang dihasilkan oleh blok AES setelah menerima input, kunci enkripsi, dan counter. Yang kelima, XOR, simbol operasi eksklusif OR, digunakan untuk menggabungkan bitstream dengan plain text. Yang terakhir, ciphertext atau teks terenkripsi yang dihasilkan setelah operasi XOR, diantaranya bitstream dan plain text. Sekian dari saya kembalikan ke developer. Selanjutnya saya sekarang kembali dari Baik, terima kasih kepada penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi kriptografi. Nah, di dalam aplikasi kriptografi yang pertama itu ada metadata. Kriptografi memiliki peran penting dalam menjaga metadata, baik saat simpan maupun saat ditransaksikan. Metadata menjadi krusial dalam era digital, di mana data seringkali menjadi target serangan siber. Yang kedua itu ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan melibatkan pengguna berbagai teknologi dan protokol untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan dan dari serangan dan akses yang tidak sah. Kemudian yang ketiga itu ada kriptografi dalam e-commerce. E-commerce memanfaatkan kriptografi untuk keamanan dan integritas transaksi online, melindungi keamanan pelanggan dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan aman. Yang keempat itu ada blockchain dan kriptografi. Blockchain adalah teknologi terdistribusi yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi dalam jaringan yang tidak terpusat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi beberapa materi dari penjelasan kami tentang materi kriptografi. Dan kesimpulannya adalah kriptografi melindungi informasi dari akses tidak sah, memastikan keamanan data untuk pihak yang berwenang. Ada berbagai jenis dari aplikasi.
seperti kriptografi simetris untuk enkripsi data, kriptografi asimetris untuk tanda tangan digital, dan algoritma phishing untuk memverifikasi integritas data digunakan dalam e-commerce, keamanan jaringan, dan teknologi blockchain. Tantangan seperti pengelolaan kunci dan biaya implementasi tinggi perlu diatasi untuk memaksimalkan keamanan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.